Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Selamat datang di Muhadrati At-Tadawuliyah Pragmatik semester 6 Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Saya di sini di pertemuan perdana ini akan menyampaikan beberapa hal mengenai perkuliahan kita. Jadi perkuliahan kita ini nanti saya sudah share ini di sebentar ya. Nah, ini. Jadi perkuliahan kita nanti membahas tentang beberapa tentang ilmu pragmatik ya. Ini bagaimana kita memahami penutur ya, ucapan yang dituturkan dengan segala macam bentuk kondisi kontekstual dan dalam berbagai aspek yang terjadi saat penuturan itu diucapkan. Di pragmatik itu seperti bagaimana kita memahami apa yang diucap, entah apapun itu bentuk ucapannya, bagaimana kita menganalisis, memahami apa yang dia ucapkan, ya gitu ya. Jadi kajian atau studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis, jangan bahasa penulis ya. Nah, jika memang itu nggak dituturkan tapi ditulis, maka kita juga harus memahami apa yang ditulis. Kemudian ditafsirkan oleh pendengar. Jadi ada dua pihak, penutur sama mustami, ya pendengar. Penulis sama pembaca. Apa yang disampaikan oleh penulis itu diharapkan kita sebagai pembaca bisa menafsirkannya. Apa yang diucap oleh penutur sebagai pendengar kita harus mampu menafsirkannya maksudnya. Itulah kurang lebih seperti itu kajian tentang pragmatik. Ya, pragmatik ini mengasihkan sekali, sebenarnya banyak sekali percakapan harian yang sebenarnya sudah kita alami, ya, semacam bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, itu responnya akan berbeda dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Respon di sini maksudnya bentuk kebahasaan yang kita yang kita gunakan untuk komunikasi itu berbeda. Ya, kalau sama pacar umpamanya ya, biasanya nanti kan bahasanya beda ya. Ada singkatan kayak gitu mungkin. Jadi yang mengenal pasti pasangan itu, kita orang lain nggak akan kenal. Kayak gitu. Jadi seperti itulah ya. Nanti akan dijelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kalian nanti ketemu saya di hari ya, yang sudah sesuai jadwal ya. Nanti pokoknya pembelajaran semuanya di e-learning ini. Nanti sesuatu yang materi-materi tugas ada di sini semuanya. Untuk tugas, langsung saja ke tugas ya. Tugasnya nanti seperti ini. Jadi sudah saya siapkan pragmatik ya, yang penulisnya oleh Gersio. At-Tadawuliyah ini nanti bukunya seperti ini bukunya. Wih. Nah, ini yang bahasa Arab ya. Nanti kalau yang bahasa Indonesia bisa Anda cari judulnya pragmatik gitu ya. Penulisnya ini. Nah, Gersio. Nah, dan juga ada beberapa hal yang bisa Anda baca di sini. Ini di info penting ini. Info penting ini ya, info-info penting ya mengenai tentang buku rujukan sebenarnya sudah ada saya siapkan di sini. Nah, ini buku pragmatik ini ya, bisa Anda baca. Nah, kemudian ini buku utama kita yang kita pakai ya. Oke ya, buku utama yang kita pakai. Oke, jadi itu nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti tugasnya ini sudah saya tulis juga. Ini dimulai hari minggu ketiga atau tanggal minggu ketiga itu ya minggu ketiga ya. Ini sudah minggu kedua ini. Minggu ini ketika saya ngerekam ini minggu kedua.
Oke, gitu ya. Nah, kita baca dulu. Jadi nanti dalam poin-poin ini, poin-poin bab-bab yang ada di ini, ada Tadawuliyah. Nah, ini saya kecilkan dulu. Ini terbagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi 8 kelompok menyesuaikan bab yang akan kita bahas di sini, di pragmatik ini. Nah, ini. Jadi nanti per fasal, al-fasl al-khamis, al-fasl as-sadis sampai al-fasl at-tasi. Tapi yang bagian pertama saya yang ngambil ya. Nanti kalian mulai al-fasl as-sani sampai al-fasl at-tasi. Nah, gitu ya. Jadi nanti satu kelompok nanti ada 2 sampai 3 orang ya. Atau bahkan ada yang 4. Nah, itu. Nah, apa yang Anda kerjakan nanti? Anda baca tuh, apa namanya, bukunya. Saya anjurkan yang bahasa Arab ya, biar kalian mengenal istilah-istilah tadawuliyah dalam bahasa Arab ya. Nah, nanti kalau Anda terpaksa menggunakan yang bahasa Indonesia silahkan. Tapi saran saya bahasa Arab. Nah, kemudian kalian mengambil poin-poin penting itu, kemudian Anda jelaskan dengan bahasa kalian atau mengutip dari buku itu ke dalam sebuah slide atau PowerPoint. Masukkan dalam PowerPoint. Gitu ya. Nah, dalam PowerPoint itu nanti juga disertakan contoh-contohnya. Contoh-contoh ini nggak semuanya ya, nggak semua penjelasan. Kadang beberapa mungkin topik-topik tertentu yang harus dijelaskan. Contohnya, umpamanya saya nanti akan membahas tentang ini ya, tentang ini. Nah, tadi, umpamanya ini. At-tadawuliyah hiya tadarusul mana ladzi yuqsadu wal mutakallim. Contohnya, jadi tadawuliyah merupakan studi tentang makna yang dimaksudkan oleh pembicara. Jadi bagaimana kamu bilang, umpamanya gini, ayo kita makan di tempat biasa, yuk gitu. Nah, tempat biasa ini kalau kita nggak ngerti maksudnya, kita nggak akan sampai gitu loh. Itulah maksudnya. Makanya dari itu harus paham gitu. Harus paham karena mereka teman dekat sebelumnya juga sudah pernah ke tempat itu untuk makan. Jadi komunikasi itu meskipun kalau orang lain menganggapnya itu nggak akan paham, tapi mereka komunikasinya udah paham, saling memahami. Tempat biasa itu udah saling memahami. Oh, di sana kayak gitu. Nah, gitu ya. Itu maksud saya. Jadi itu harus kamu kasih contoh ya, kasih contoh. Contohnya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab ya. Nah, kemudian nanti poin-poin penting itu jadi nggak naratif ya. Jadi Anda ambil poin penting. Kalau lebih bagus lagi nanti dibuat diagram, dibuat apa namanya bagan, ya gitu silahkan. Biar lebih mudah kita memahami. Pokoknya dimasukkan ke slide semuanya, ya. Nanti kalau perlu video ya silahkan diikuti videonya, bisa kok masuk slide itu. Masuk Google Slide atau PowerPoint bisa. Atau cukup teks dialog boleh, silahkan. Nah, nanti kalau sudah selesai situ, nah filenya itu, file Microsoft PowerPoint atau Google Slide itu dikirim ke email saya ini. Nah, email saya ini ya, maksimal 1 hari sebelum Anda bertugas sudah nyampe ke saya. Syukur-syukur lebih cepat lebih baik ya, jadi biar saya juga bisa membacanya. Nanti bisa kita baca dulu. Ya, nanti kalau sudah kamu kirim ke email saya itu, nanti saya publish di sini. Saya publish di kuliah ini. Nah, di topik-topik ini pokoknya saya kan di topik 1, nanti materi saya di sini. Nanti kalian di topik 2, ini minggu ke berapa ini? Kedua, minggu ketiga, topik 4 itu minggu keempat gitu maksudnya. Ya, dan seterusnya sampai 16. Nah, gitu ya. Nanti saya tulis di situ dalam bentuk seperti ini, forum gini. Nanti Anda bisa komentari, bisa tanya. Nanti pertanyaan Anda juga sebagai petugas atau presentator
Itu jawaban Anda juga nanti saya nilai, dan pertanyaan audien atau teman-teman yang lain juga saya nilai. Jadi intinya kalian tanya, kalian bantu menjawab juga saya nilai. Nah, gitu ya. Jadi saling menjawab boleh, saling membantu boleh. Pokoknya kalian manfaatkan nanti forum ini. Ya, forum di sini ya. Anda saya kira sudah tahu ya e-learning ini fungsi-fungsinya. Di forum ini nanti gunakan dengan baik untuk diskusi setiap minggunya. Ya, nanti ada forum. Ya, forum-forum di sini ya. Nanti saya pandu nanti. Oke, seperti itu. Nah, ini perkuliahan ini sifatnya nggak sehari selesai sebenarnya. Memang daftar hadirnya kalian nanti masuk harus ngisi daftar hadir. Daftar hadir sesuai dengan perkuliahan. Ya, jadwalmu jam berapa jam 7 sampai jam 8.40 ya harus diisi jam itu. Lebih dari itu nanti langsung otomatis tidak hadir atau di setting tidak hadir, atau kalau izin langsung ke saya. Ya. Nanti kirim WA ke saya langsung, nanti saya tandai izin. Gitu ya. Nanti kalau sehat, siap belajar, nanti bisa tandai hadir. Nah, pembelajaran kita sifatnya seminggu ya. Jadi kalau bisa seminggu, jadi nggak satu hari selesai. Ya, tapi tetap diawali dari hari pertama, hari perkuliahan. Ya, sesuai jadwal. Cuman durasinya nanti bisa lebih dari sehari. Gitu ya. Ada pertanyaan bisa dijawab kayak gitu. Jadi petugasnya harus respon terus, ngecek apakah ada pertanyaan baru gitu. Itu ya. Jadi seperti itu nanti untuk tugasnya. Oke. Jadi itu. Nah, ini untuk kayak semacam seperti ini nanti ya. Saya akan memberikan topik baru semacam ini, nanti diskusi ini kalian manfaatkan. Nanti ada balasan-balasan muncul di sini, gitu ya. Nah, tugas-tugasnya ini materi-materi yang akan kita pelajari kurang lebih ini ya. Nanti ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok, nanti satu kelompok nanti ya sekitar 2 sampai 4 orang lah. Menyesuaikan materinya nanti ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini. Nah, seperti itu ya, ini nanti bisa kalian cek nih di bukunya. Oke, kemudian selanjutnya mengenai mesti kalian daring ya. Jadi kelompok-kelompok tersebut harus berjalan efektif ya. Tidak ada pelimpahan tanggung jawab ke satu orang. Itu saya nggak suka itu. Jadi tolong Anda harus bekerjasama dengan baik. Anda bagi tugas, entah itu jumlahnya 2 atau 4 orang anggota kelompok kalian, itu harus bagi tugas. Harus kalian nanti kemudian, jadi materi saya kasih himbauannya ya sudah ya. Nanti kalian harus bagi tugas, nanti harus dipahami bersama. Kemudian sebelum diserahkan itu harus direview dulu untuk kalian sendiri, internal kelompok. Ini maksudnya seperti apa, ya. Ya, jangan, jadi semuanya harus paham. Meskipun itu bagiannya yang pertama, bagian yang kedua, yang paham yang B bagian yang kedua saja, nanti nggak paham bagian A, itu jangan seperti itu. Jadi intinya satu bab itu semua kelompok harus paham, gitu ya, harus paham. Selanjutnya mengenai kelompok-kelompok itu sudah saya bagi di sini, ya bisa lihat di topik pertama. Nah, di topik pertama ini nanti di sini ada pembagian kelompok. Nah, ini, pembagian kelompok ya. Nanti bisa Anda cek sesuai kelas kalian. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di forum-forum ini. Apalagi ya yang belum ya. Saya kira itu dulu ya. Kalau absen ini gini, oke. Karena ini kita daring ya, full daring. Maka nanti ketepatan mungkin libur ya, hari perkuliahan itu libur, kalian tetap ngisi daftar hadir aja. Tetap ngisi daftar hadir. Kemudian petugas pemateri saat itu juga saya harapkan juga ngupload file ya, gitu ya, ngupload filenya ke email saya gitu ya. Jadi tetap berlangsung lah gitu, nggak ada liburnya. Di rumah itu biasanya kita kan senggang. Dan perkuliahan kita kan nggak sehari, bisa yang penting upload dulu,
nanti pertanyaan-pertanyaan bisa Anda tanyakan di luar dari jam perkuliahan. Ya, gitu ya. Untuk penilaian seperti biasa nanti saya nilai dalam 4 instrumen ya, 4 instrumen. Nilainya itu bentar, saya tutup dulu. Nah, ini pengaturan. Ada 4 yang saya ya, daftar hadir itu bobotnya 10%, tugas 40%, seperti biasa ya, maksimalkan ini harus dikerjakan dengan baik. UTS 25%, UAS 25%. Itu ya. Oke, seperti itu dulu. Nanti jika ada sesuatu yang perlu Anda tanyakan, bisa tanyakan ke grup WA atau bisa tanyakan di sini. Grup WA aja biar lebih respon. Jadi WA tetap kita gunakan. Nah, kalau yang ini, e-learning ini fokus ke kerjaan lebih serius gitu ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol di WA bisa. Oke, seperti itu dulu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan kita akhiri dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.